Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadhani. Di sini saya akan sharing tentang administrasi manajemen. Sebelum tonton video, silahkan like jika suka video ini. Silahkan subscribe untuk mendukung video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih. Silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Ramadhani. Untuk kali ini saya akan sharing sedikit tentang administrasi keuangan sekolah. Tentunya masih dengan tugas PPL UIN Wali Songo Semarang tahun ajaran 2021-2022. Administrasi keuangan sekolah. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah adalah suatu proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien, sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Administrasi keuangan dalam arti sempit mengandung pengertian yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya uang untuk membiayai kegiatan sekolah. Administrasi keuangan dalam arti luas mengandung pengertian penentuan kebijaksanaan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja berupa kegiatan perencanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Selain itu, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi, substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya, proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia maksud Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS, terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional sesuai dengan Peraturan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis.
Selanjutnya, penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Penyelenggaraan pendidikan masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang. Terdiri atas pendapatan dan belanja pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Selanjutnya, penggunaan keuangan di sekolah menurut Depdagri dan Depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisah tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pemendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban pengeluaran uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan sekolah yang tidak tertib. Pemeriksaan dan laporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang disamakan kepada atasan. Berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 Pasal 77 PP Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 12 dan 40 bendaharaan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran semua penerimaan dan pengeluaran. Kepala sekolah sebagai atasan secara langsung ikut bertanggung jawab terhadap semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh semua bendaharawan agar pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib dan baik. Maka bendaharawan harus mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan rapi dan teratur. Selanjutnya, prinsip-prinsip administrasi keuangan.
Yang pertama, transparansi, transparan, terbuka. Adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan atau program. Yang kedua, akuntabilitas. Kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitasnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, efektivitas. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana kegiatan yang direncanakan anggarannya sebanyak yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat, efisiensi. Perbandingan antara penerimaan pemasukan sekolah dengan pengeluaran sekolah terhadap hasil kegiatan yang akan diselenggarakan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.